Buat seluruh permata GBKP yang Tuhan kasihi dimanapun berada pada saat ini, satu rasa syukur yang selalu kita panjatkan kehadirat Tuhan. Ketika Tuhan layakkan dan izinkan bagi kita semua untuk dapat membenahi diri kita, mengucap syukur dan merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan sebagai renungan di PA Permata di minggu ini, mari kita datang ke hadirat Tuhan melalui doa kita. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu dekat dan begitu baik bagi kehidupan kami. Layakkan dan mampukan kami untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan di dalam renungan yang akan kami sampaikan di channel YouTube ini. Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang berkuasa, sehingga senantiasa siapapun yang rindu akan kuasa-Mu Tuhan, selalu diberkati dan dikuatkan dan diberikan hikmat yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan harapan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan menyerahkan hidup kami ke hadapan-Mu. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan di PA Permata di minggu ini, yaitu dari kitab Mazmur 145 yang akan dibaca dari ayat 1 sampai dengan ayat 21. Firman Tuhan tersebut tidak akan kami bacakan di channel ini, tapi besar harapan kami kiranya seluruh permata sudah terlebih dahulu membaca firman ini, agar senantiasa mari kita bersama-sama dapat merenungkan firman yang menjadi bahan di PA Permata di minggu ini. Dan yang menjadi tema Permata di minggu ini adalah Tuhan baik bagi semua. Shalom semua permata, apa kabarnya? Pasti luar biasa dalam penyertaan Tuhan. Besar harapan dan doa yang kami sampaikan kepada Tuhan, agar senantiasa setiap permata yang ikut bersama kami di channel YouTube ini, agar senantiasa dikuatkan dan dimampukan lebih dahsyat lagi untuk menyatakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di dalam realita kehidupan kita, ungkapan yang menyatakan Tuhan baik, ini adalah ungkapan yang sangat familiar di kalangan anak-anak Tuhan dimanapun berada dan bagaimanapun kondisinya, bahkan usia berapapun dia. Tuhan baik. Tuhan itu sangat baik. Dari ungkapan ini menyatakan bahwa di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diajar dan merasakan kebaikan Tuhan menaungi semua kehidupan manusia. Tidak hanya terbatas ke dalam golongan tertentu, tapi kebaikan Tuhan ada bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, pada kesempatan ini, jelas sekali dalam kondisi kehidupan kita, ketika kita menjalani hidup kita hari lepas hari, tidaklah selamanya kehidupan itu mulus. Dan tidak selamanya kesuksesan itu kita miliki. Dan tidak selamanya apa yang kita dapatkan dan kita miliki menjadi milik kita selamanya. Ada kalanya ritme kehidupan selalu menyertai kehidupan kita. Tapi apapun persoalannya dan bagaimanapun kondisinya, satu hal yang perlu kita renungkan. Ketika dalam kondisi apa kita menyatakan Tuhan itu baik, dan Tuhan itu memberikan kemurahannya bagi kehidupan kita. Satu yang menjadi perenungan kita yang sangat dalam, ketika kita meminta Tuhan berikan. Ketika kita meminta tuntunan Tuhan, Tuhan tuntun dan kita rasakan itu penyertaan Tuhan. Tapi ada kalanya permata, apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan, justru sampai saat ini Tuhan belum memberikan jawaban. Kita tetap menyatakan Tuhan itu baik. Mari kita mengevaluasi hidup kita. Pada kesempatan ini, satu hal yang menjadi tujuan PA Permata kita di minggu ini adalah bagaimana kita di dalam menjalankan kehidupan kita dalam segala kondisi apapun yang kita rasakan.
Tuhan Yesus Kristus itu baik dan sangat amat baik dan sangat penyayang dan peduli akan keberadaan kita. Dan ini menjadikan kita dan menghantarkan kehidupan kita untuk tenang, berserah, bersyukur, berdoa, dan selalu menjalankan satu hal yang baik di mata Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita belajar dari pengalaman pemazmur ataupun Daud, mari kita melihat berdasarkan perikop kita yang menjadi PA Permata ini, bagaimana Daud menunjukkan, menjelaskan, menyatakan kemurahan Tuhan di dalam dirinya. Bagaimana dia menyatakan kemurahan Tuhan itu dan bagaimana dia mengungkapkan sifat Tuhan yang dia terima sebagai kesaksian hidup melalui perikop kita ini. Kami akan mengerucutkan lagi bahan kita ini yang ada 21 ayat di pasal 145 ini. Kami akan menjadikannya ke 4 poin saja yang diungkapkan oleh Daud dari perikop kita, yaitu P4. Apa itu P4 yang diungkapkan Daud? Satu dulu, bahwa Allah itu adalah pengasih. Yang namanya Allah itu pengasih, bagaimana kita menyatakan dia pengasih bagi kehidupan kita? Tentunya kita melihat dari realita kehidupan kita. Bagaimana dia mengasihi kita ketika kita belum mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bagaimana dia mengasihi dan memberikan waktu dan peluang bagi kita ketika ada satu hal yang kita kejar dan kita kadang lupa akan kebaikannya. Tapi dia selalu mengasihi kita dalam keberadaan kita sebagaimana kita adanya. Apa yang tidak bisa kita rancang dan kita pikirkan, Tuhan jadikan sebagai bentuk wujud kasih-Nya kepada kita. Dan dia rela untuk dapat memberikan dirinya bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan lain sebagainya. Terus P yang kedua adalah Allah itu adalah penyayang. Dari mana kita tahu bahwa Allah itu penyayang dalam kehidupan kita? Orang penyayang adalah memiliki kesabaran dan kesetiaan terhadap janjinya. Dan itulah yang dimiliki oleh Allah kepada kita. Bagaimana dia dengan sabar? Bagaimana dia dengan setia menyayangi kita? Bagaimana kita dilayakkan sebagai anak-anak yang dia sayangi? Dan kita terima kasih sayang yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah bagaimana Allah itu panjang sabar. Banyak cara Tuhan mengingatkan kita agar kita tidak serupa dengan dunia ini. Banyak cara Tuhan untuk dapat membawa kita kembali untuk datang kepadanya. Tapi terkadang berdasarkan apa yang kita inginkan dan apa yang menjadi impian kita, kita terkadang menunda-nunda waktu dan tidak memakai kesempatan untuk merespon panggilan Tuhan atas hidup kita. Tuhan itu panjang sabar menunggu saudara dan saya. Dan bagaimana panjang sabar Tuhan itu kita lihat di dalam karakter yang Allah miliki bagi kita. Walaupun hari ini kita melakukan tindakan kesalahan, tapi selalu Tuhan izinkan waktu yang bisa kita terima untuk mengevaluasi diri kita dan menjadikan kesalahan itu menjadi pelajaran untuk melakukan kebaikan. Dan yang keempat adalah bagaimana Allah itu memelihara kita. Saudara-saudara, sebelum kita menyatakan bahwa cara Tuhan memelihara kita, Tuhan sangat konsisten dengan pemeliharaan terhadap segala ciptaannya yang ada di bumi ini. Termasuk saudara dan saya juga. Dia pelihara kita, artinya pemeliharaan Tuhan yang dia berikan kepada kita. Banyak sekali yang bisa kita ungkapkan bagaimana cara Tuhan memelihara kita. Secara finansial kita tidak pernah berkekurangan, tapi selalu dicukupkan dalam hal apapun. Itulah pemeliharaan Tuhan. Sehingga inti daripada kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kasih Tuhan, kita dilayakkan menerima kemurahan
yang Dia berikan bagi kehidupan kita. Inilah yang diungkapkan oleh Daud yang dijelaskan dalam perikop kita. Sekarang kalau Daud sudah menunjukkan ungkapannya, menyatakan apa yang dia ungkapkan melalui perikop kita ini, yang menjadi pemikiran dan perenungan. Coba katakan kepada diri kita, bagaimana saya dan dari sisi apa saya bisa mengungkapkan kemurahan Tuhan atas diri saya? Dari sisi apa Permata bisa mengungkapkan kemurahan Tuhan itu, kebaikan Tuhan itu nyata bagi kehidupan saudara? Setiap kehidupan Permata tidak akan sama realita kehidupan kita. Permata yang ada di sini, B dan C dan lain sebagainya tidak sama latar belakang kehidupan sosial kita. Tapi Permata yang Tuhan kasihi, bagaimanapun kondisi dan dimanapun kamu berada, ingat, selalu kehidupan kita ini ada ritme perputarannya. Situasi itu yang mengajarkan kita ketika kita ada dalam puncak kesuksesan. Bukan berarti kita lupa kemurahan Tuhan. Ketika kita berada dalam titik nol, bukan berarti Tuhan tidak peduli dengan kita. Ingat, apa yang dinyatakan oleh Daud dalam perikop kita ini. Dia tahu dan dia nyatakan bahwa kemurahan Tuhan itu dia ungkapkan ketika dia jatuh bangun, gagal sukses, dan banyak pergumulan hidupnya. Tapi bisa dia merasakan bagaimana Allah itu peduli terhadap dirinya. Dan kebaikan Tuhan itu dia ungkapkan melalui perikop kita yang menjadi renungan di PA Permata ini. Selanjutnya melalui PA Permata kita juga kita diajar kembali. Jika demikian, bagaimana kita mengungkapkan relasi yang dekat dengan Tuhan dalam kehidupan kita? Apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita? Apa yang Permata harus lakukan di dalam kehidupannya sebagai Permata yang Tuhan kasih? Satu dulu seperti Daud. Kita belajar dari Daud. Daud menyatakan dia bisa itu menyatakan kemurahan Tuhan karena dia memiliki relasi yang cukup dekat dan akrab sekali dengan Tuhan setiap hari, every day with God. Bagaimana kita menyatakan bahwa setiap hari aku bersertamu Tuhan? Pasti hari-hari kita tidak selamanya toh seperti apa yang kita inginkan. Tapi karena kita membina relasi yang baik dan dekat dengan Tuhan setiap hari, kita bisa merasakan bagaimanapun persoalan kehidupan, bagaimanapun kesuksesan yang ada ataupun yang kita miliki saat ini, ketika kita hidup bersama Tuhan, kita bisa membangun sebuah relasi yang sehat dengan sesama manusia. Kita bisa mengungkapkan dan memberikan kesempatan kepada kehidupan kita setiap saat diperbaharui dan diberkati atas segala yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Oleh karena itu setiap Permata GBKP dimanapun berada pada saat ini, Tuhan baik bagi semua orang. Semua orang akan merasakan kebaikan Tuhan kalau semua orang membina dan membangun sebuah relasi yang baik dengan Tuhan. Berikan waktu untuk membina relasi dengan Tuhan. Jangan pernah sia-siakan apa yang kita miliki untuk memberikan ruang untuk kebaikan Tuhan atas kehidupan kita. Melalui PA Permata di minggu ini, Permata dimampukan untuk membangun sebuah karakter. Bagaimana karakter yang Tuhan ingini di dalam hidup kita. Bukan karakter aku lagi, tapi karakter Tuhan ada di dalamku. Bangunlah karakter sejak dini. Jangan menunda, jangan tidak peduli, tapi berikanlah dirimu untuk dijadikan Tuhan sebagai baik Allah yang sesungguhnya. Tempat Tuhan berdiam diri, membangun karakter dan spiritualitas kamu menjadi lebih baik lagi. Selamat mengikuti PA Permata di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bisa merenungkan firman Tuhan yang menjadi bahan PA Permata di minggu ini. Berkati Bapa, setiap orang yang mempersiapkan diri dan rindu akan kuasa dan kebenaran-Mu, agar senantiasa seluruh Permata juga menjadi anak-anak Tuhan yang selalu membangun karakter yang baik di dalam hidupnya. Relasi yang lebih baik lagi dengan-Mu. Ya Tuhan,
Terima kasih Bapa. Inilah harapan dan doa kami di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.